juga namanya. Maksudnya tetap gerak kok bisa gitu, kok tetap bisa nari. Mulai endorse masuk, nah itu baru kita dulu juga nggak endorse sih karena pameran Gaya Juno juga saya terlibat gitu.
lebih keren ya. Aku merasa paling Oke, jadi ternyata nggak salah ya di momen ini tuh kita dipertemukan sesama penggiat seni tari, terus juga berkenaan dengan ilmu lainnya lagi gitu. Jadi sebelum masuk materi, topik kali ini judulnya adalah inovasi tari di era digital. Jadi kayak zaman sekarang kalau nggak HP, laptop itu udah nggak bisa lepas ya Mbak. Jadi kadang ya kita berguna melatnya di situ. Tapi di sisi lain ada banyak manfaat. Jadi di era digital pastinya semuanya dipermudah. Yang berbicara era digital, jadi aku nih udah disiapin pertanyaan buat Mila, Mbak Nares. Jadi nanti Mbak Mila, Mbak Nares boleh menjawab sesuai dengan opini masing-masing. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih Mbak, bagaimana inovasi di era digital mengubah landscape tari dan seni pertunjukan? Siapa dulu yang menjawab? Mbak Mila, oke, silakan Mbak Mila. Yes. Kalau mengubah itu sebenarnya aku tidak melihat itu mengubah ya, tapi melihat bukan mengubah tapi konteksnya lebih ke inovasi-inovasi yang terjadi gitu. Jadi kembali lagi karena dari kecil aku melihat ibuku itu sudah bermain dengan kamera, bagaimana setiap syuting aku lihat bagaimana cara direct sebuah film. Nah itu berpengaruh terhadap pola pikirku hingga dewasa. Jadi dari pertama kali 2009 tadi, saya cuma punya kamera handycam yang warnanya masih gelabir-gelabir itu 2009, yang agak abu-abu gitu. Nah itu saya sudah bermain dengan itu. Jadi dari 2009 dia take video, kemudian bertumbuh. Jadi kalau di media sosial teman-teman tahu nggak bagaimana misalnya dulu horizontal, sekarang semenjak ada TikTok semua potretan ya. Nah itu sebenarnya yang membuat tren itu kita tuh sebenarnya dikendalikan oleh media sosial. Tapi sebagai seniman, Mbak Mila punya beberapa do and don'ts. Misalnya kayak senangnya bermain media sosial adalah dari 2009 dari uploadan yang sudah ada punya hal positif, yaitu akhirnya Mbak Mila bisa punya kesempatan untuk keliling ke beberapa kota di Indonesia, hampir seluruhnya. Pertama dipercaya untuk jadi pembicara ataupun berkolaborasi dengan seniman-seniman setempat. Jadi mungkin kalau zaman dulu seniman belum main di YouTube, saya sudah main di YouTube duluan, gitu, walaupun dengan abu-abu tadi ya. Nah akhirnya itu poin pertama. Jadi dan kemudian dari 2009 semua akhirnya saya lihat menggunakan media sosial, pemanfaatan media sosial itu di waktu corona. Positifnya adalah kita tidak lagi terikat pada sebuah institusi besar ataupun pada sebuah stasiun besar untuk bisa sharing perihal hal-hal yang kita punya gitu. Kalau zaman dulu biasanya yang akan masuk TV itu kan biasanya yang artis ya, artis gitu, harus artis kemudian masuk TV. Nah sekarang siapapun itu punya kesempatan untuk bisa share karyanya di media sosial, baik itu konten apapun ya, dokter, termasuk suami saya di TikTok sekarang juga lagi rame banget. Itu mau dokter, mau seniman, mau siapapun itu punya ruang ekspresi dan punya hak juga punya kesempatan untuk bisa share apapun di media sosial. Itu pertama. Jadi kita tidak terikat dengan harus ke stasiun TV atau harus ikut TVRI dulu atau apapun untuk bisa mementaskan karya di halayak ramai gitu. Kedua, kita jadi punya ruang baru, yaitu virtual performing art. Ketika kita misalnya membuat sebuah produksi pertunjukan itu kan tidak mudah ya teman-teman ya. Ada pendanaan, proposal, sewa tempat, kemudian tim produksi, kemudian juga ada penari, kostum dan lain-lain gitu. Nah,
dengan virtual performing art ini kita bisa menyeting dimanapun dan kapanpun tanpa ada penonton langsung. Nah itu nanti penontonnya dengan view yang dilihat ini. Nah jadi ada kesempatan untuk teman-teman baik yang di kota maupun yang di desa untuk membuat dance video atau performing art, tapi penontonnya bisa dijangkau oleh seluruh dunia. Jadi nggak perlu lagi misalnya dari Amerika datang ke keraton untuk lihat nari langsung. Cuma memang yang tidak tergantikan adalah rosonya. Kembali lagi ya, menonton secara langsung dengan menonton di virtual itu ada jarak yang tidak tersampaikan secara detail gitu. Nah yang ketiga, kita bisa punya banyak referensi, betul ya? Zamannya Mbak Mila 2009, kalau aku dalam pertunjukan yang banyak, aku nggak punya referensi yang banyak. Karena zaman dulu orang masih jarang upload, paling Pina Paus, Martha Graham, ballet, atau yang tradisi pun hanya terbatas sekali. Karena biasanya yang tradisi agak susah nih cari literasi videonya. Kalau sekarang sudah banyak ya. Nah itu terbatas sekali kita melihat referensi-referensi itu, sehingga memang yang tadi di daerah itu melihat referensi karya Mbak Mila sebagai acuan tari kontemporer seperti itu. Nah akhirnya yang sekarang kita punya banyak referensi ya deh. Tetapinya adalah batasan plagiatisme ini itu harus disadari dari tiap orang. Nah kembali lagi yang keempat, tadi ketiga udah ya. Keempat adalah dari media sosial kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, seperti misalnya content kreator, kemudian edukator atau apapun. Jadi ada hal itu yang sebelumnya dulu aku sebagai seniman nggak tahu kalau setiap upload itu ternyata bisa ada endorse masuk atau misalnya ada apapun. Jadi kalau dulu Mbak Mila nggak pernah mikir endorse di 2009 tuh bikin terus upload terus kemudian tiba-tiba yang nge-boom followernya naik itu ketika pas hamil besar tapi masih nari, masih handstand, masih apa nggak tahu, tiba-tiba followernya naik karena katanya ibu-ibu gila katanya. Maksudnya tetap gerak kok bisa gitu, kok tetap bisa nari gitu. Nah di situ akhirnya booming, di situ mulai endorse masuk. Nah itu baru kita dulu nyebutnya nggak endorse sih, karena Mbak dikirimin ya paket popok bayi 4 dus untuk berapa bulan gitu. Terus nanti ada amplopnya, bukan transfer jangan dulu kayak gitu. Ya akhirnya mulai bertumbuh. Kalau akunnya Mbak Mila, kalau akun teman-teman, nah itu kalian harus tahu personal brandingnya teman-teman apa. Misalnya kalau Mbak Mila sebagai penari ataupun koreografer, tapi ternyata kalau bikin kemungkinan konten yang lain yang apa itu yang berhubungan dengan family gitu. Jadi ibunya masih bisa berkarya tapi keluarganya juga masih punya quality time gitu. Jadi akhirnya waktu itu di breakdown, Mbak Mila dulu nggak ngerti personal branding ya, zaman kita nggak ada ibu apa itu personal branding, itu nggak ada. Cuma apapun yang Mbak Mila lakukan setiap hari, nari, karya, terus yang paling penting kalau dilihat dari sekarang, kalau kita upload hasilnya, karyanya, oke, rame. Tapi kalau upload DTS-nya, realitanya, nggak enaknya, sedihnya, itu kan lebih rame. Karena banyak teman-teman yang nggak suka keperfeksionalitasan, paham nggak teman-teman? Jadi kalau sedih, mau nyerah, nggak punya duit, gitu pasti like-nya banyak. Karena itu merasa relate. Jadi sebenarnya kesenian yang aku lihat yang dibutuhkan kesenian di media sosial adalah relate antara satu manusia dengan manusia lain, atau paling tidak membawa budaya tertentu sehingga bangga nih budaya kita hip hop, atau misalnya keunikan atau fenomena apa nih, misalnya Mbak Mila kemarin baru saja banyak tumpukan sampah kan di pinggir jalan Jogja. Nah itu nanti mau tak tulis wisata baru di Yogyakarta. Itu adalah sebuah sarkasme tapi juga hal yang unik yang mungkin di kota lain nggak punya gitu misalnya, yang perlu apa yang diselesaikan. Nah itu tugas tari kontemporer itu apa yang perlu diselesaikan, fenomena di daerahmu itu perlu di-up gitu. Terus kemudian kalau dulu Mbak Mila tidak memperhatikan engagement, interaction dan lain-lain, tapi
makin lama aku sebagai yang tua ini juga harus terus belajar sih deh perkembangan zaman. Walaupun dulu aku basicnya tari klasik dulu dari Bali, kemudian Jogja, sempat tari di Keraton juga. Terus kemudian akhirnya beralih ke kontemporer, belajar banyak hal, tak pecahin dan akhirnya jadi koreografer. Nah, cuma karena aku bertumbuh di zamanku, hal-hal yang dibicarakan di zamanku adalah value atau konsep yang penting untuk disampaikan, sehingga kadang mungkin teman-teman bisa lihat di akunku, yang aku bikin adalah bukan yang ingin viral, nggak teman-teman? Kalau aku ingin viral mungkin maaf misalnya bajunya Mbak Mila pakai celana pendek aja terus aku narik geol-geol gitu, paham nggak deh? Nah, jadi ada do and don'ts-nya, apakah ini merusak ataukah ini memberikan value yang baik kepada orang lain. Kalau mau kecenderungan cepat viral, itu bisa aja kita membuat hal-hal yang menyeleneh, entah itu mau merusak bangsa atau tidak, aku bodo amat gitu. Misalnya ngeprank yang nggak penting, atau misalnya nari di tengah tubuh pakai celana pendek sama apa gitu, misalnya itu pasti viral, tapi merusak nggak? Merusak generasi berikutnya nggak? Yes. Nah, poin penting yang aku pegang adalah bikinlah hal-hal yang kritis, bikinlah hal-hal yang penting gitu. View-nya nanti view-nya nggak usah dipikirin. Yang nomor satu adalah konsistensi, kedua apa yang harus disampaikan di zaman kita sebagai hal-hal penting. Terus ketiga, bolehlah snack video. Snack video itu lagi misalnya kayak kemarin Blackpink lagi buka apa tadi? Ses ya. Nah, lagu Ses itu ada dikoploin. Terus, oh ya udah deh, aku harus di mix deh. Yang ini yang kritis, yang ini yang daily, yang ini yang lagi hits musiknya aja. Ses dicampur gamelan. Nah, ini biasanya ramai tuh yang kecenderungannya musiknya viral, betul ya Bebe ya? Jadi media sosial membuat kita mengikuti musik mana yang viral. Nah, Mbak Mila nggak mau selalu ngikutin gitu, karena aku punya di zaman itu value yang penting adalah apa yang mau sampaikan, tapi itu penting. Jadi poin apa yang mau kamu sampaikan ini karyamu, kemudian ini dailymu, kemudian satu lagi ini snack video. Snack video itu yang ngikutin lagi hits biar engagementnya naik. Nah, nanti kalau yang snack video ini nge-slide berikutnya lihat yang kritis, kira-kira mau nonton nggak? Ya kayak gitu. Jadi itu salah satu strategi Mbak Mila untuk bisa balance. Jadi perihal kemudian kekurangannya adalah dengan adanya virtual performing art ini, yang pertama tidak ada batasan hak cipta, khususnya apalagi musik ya Beb ya. Jadi misalnya Mbak Mila upload full karya Mbak Mila ini. Nah, bisa saja tiba-tiba Mbak Mila ditelepon, Mbak ini ada yang pentas Serimpi Kawung di Madura, dicekrek batiknya parang. Pertama dia tidak izin, kedua pakai full karya, kainnya salah kayak gitu. Jadi kayak oh anak-anak muda ini perlu diberi pemahaman perihal bagaimana menghargai karya. Karena banyak orang juga, tapi Mbak Mila tidak menyalahkan karena mereka tidak berada di dunia seni pertunjukan. Jadi mereka pikir siapapun yang upload itu bisa untuk bersama karena seperti itu. Jadi mungkin di caption ditambah ini hak cipta kita. Kalau mau ada apa-apa silahkan izin, silahkan ditambahkan seperti itu teman-teman. Tapi yang nakal pun pernah Mbak Mila penjarakan karena dalam sebuah karya ini kan bikin musik mahal ya teman-teman. Ide juga dan karya itu karya masterpiece-nya Mbak Mila. Ada beberapa karya masterpiece yang sudah ke beberapa negara dan itu Mbak Mila sebut karya masterpiece. Mbak Mila upload, zaman dulu kan asal upload di YouTube ya Bu ya. Nah kemudian musik diambil, tema diambil dan itu lulusan isi solo. Nah saya ketemu nggak sengaja, saya lagi garap kedokteran UGM di Semarang, kemudian kita datang, saya duduk di belakang, kemudian dengar musik. Kok musik 100% musik saya kayaknya ya gitu. Saya lihat oh iya dan selesai mereka GR, saya datangan pelan-pelan. Kalau boleh tahu koreografernya mana ya? Oh ini dia sama kuliah di mana gitu, saya isi solo gitu. Terus maaf deh, tadi kok musiknya saya dengar 100% punya saya ya. Lagi ini untuk lomba kepentingannya apa ya?
komersial gitu. Terus dia bilang kalau ini komposernya yang buatkan. Oh ya boleh nggak minta nomor komposernya, namanya siapa? Saya telepon nggak bisa. Oke, segitu aja sih sementara untuk sharing apa yang Mbak Mila kerjakan di media sosial gitu. Tapi masih banyak yang lebih kreatif sih anak-anak muda ini. Mbak Mila cuma mengikuti dan mewadahi pemikiran penasarannya Mbak Mila. Mbak Mila 35 tahun ya teman-teman. Tapi juga ngikutin yang masa kini. Gitu. Terima kasih. Ini bicara soal digital, itu sangat memudahkan kita ya Mbak untuk mengenalkan karya kita. Terus juga poin pentingnya itu kita boleh mengapresiasi karya, tapi jangan sekali-kali berani untuk meniru. Apalagi menilai 100% karena itu ada berhubungan dengan hak cipta. Karena kita berproses untuk penuh perjuangan dari tenaga, pikiran, dan juga dana. Misalnya musik, saya juga mengalami Mbak. Benar-benar ini kalau musik ini informasi aja sedikit. Kalau untuk musik tari itu bukan cuma ratusan ribu, tapi jutaan. Kalau agak panjang puluhan juta. Iya, jadi makanya kalau ketika kita lihat orang yang menggunakan karya kita sebenarnya senang. Cuma nggak sukanya kita udah berjuang, tapi malah ditiru dengan gampangnya gitu. Oke, jadi itu inti dari hal pertama. Lanjut ke yang kedua aja, ke Mbak Nares. Strategi apa yang bisa Mbak Nares gunakan agar kita konsisten untuk berkarya dengan kompetitif, ini jiwa kompetitif seperti apa? Kira digital ini. Mungkin aku di sini menjawabnya dari segi UKM aja. Jadi pengetahuan dulu kan di sini banyak tentang UKM. Jadi mungkin strategi apa yang udah dilakukan sama UKM yang ada di UGM, tentunya di kami sebagai istilahnya mahasiswa yang berada di wadah kesenian. Jadi memang di sebagai gambar di UKJGS ataupun UTB itu, kalau UTB tari Bali aja. Tapi kalau UKJGS dan Swaga itu sebenarnya juga belajar kawitan, juga belajar pedalangan selain tari. Nah, strategi apa yang sudah dilakukan sebenarnya dengan adanya inovasi digital ini, kami sangat terbantu, terutama untuk pengarsipan tari-tarian gitu. Jadi kan kalau misal dulu tadi Mbak Mila juga sempat mention kalau dulu kan pakainya yang kertas itu ya. Kalau sekarang mungkin kita juga bisa bikin video, terus nanti bisa di-share ke teman-teman gitu. Jadi kadang kalau misalnya kan kita mahasiswa ini kadang kuliah kan sampai sore gitu. Jadi atau enggak ada setelah kuliah pun masih ada tugas, masih ada kerja kelompok dan sebagainya. Kadang tuh terus nggak bisa latihan gitu. Jadi terus habis itu kita bikin video tutorial, terus kita share ke teman-teman, bisa belajar buat di rumah gitu. Terus dari segi media sosial juga kami aktif di beberapa platform kayak Instagram, TikTok, YouTube, Twitter juga. Terus mungkin yang kayak sering kita manfaatkan itu adalah ketika kita membuat suatu pementasan, misal pentas Amal Warso atau suatu ulang tahun ya, ulang tahun gitu. Kalau UKM kan kadang merayakan ulang tahun itu dengan membuat pementasan gitu. Nah, kita buat pentas itu selain offline juga kita live streaming gitu. Jadi kita memang sasarannya adalah untuk mengajak terutama mahasiswa UGM ini untuk tahu gitu akan kebudayaan kita, karena di sini juga istilahnya UKM seni itu sebagai pionir lah untuk melestarikan kebudayaan di lingkungan UGM gitu. Terus apalagi ya, persiapan pembelajaran, terus live streaming. Oh iya, dari UKM juga itu sering bikin konten-konten kayak short video yang aktif tuh di TikTok juga ada. Kita ikut kayak ya yang viral-viral gitu loh Mbak. Jadi kayak yang pakai dance mungkin Mas Wahyu
juga sering ngedance-nya itu kita juga ikut gitu. Terus tapi kita juga upload yang tadi yang apa ya istilahnya memang klasik karya dari pementasan dari kita gitu. Udah itu aja sih. Jadi penting banget kita perlu belajar tari. Jadi kita nggak harus ikut gerak, tapi kita yang pertama mengapresiasi dan kita juga harus bangga sama budaya kita. Kayak orang-orang dari luar, orang-orang bule belajar tari Jogja, belajar gamel itu kayak kita ikut bangga. Cuma kita juga jangan mau kalah. Orang luar aja mau belajar, kenapa kita nggak ikut belajar gitu? Jadi pentingnya itu karena kalau bukan kita yang melestarikan, ya budaya kita akan hilang, bener kan? Jadi seperti itu, oke. Biar semangat lagi. Jadi ada sesi dance lagi. Jadi nanti dance kali ini dapat prize. Jadi oke, Mas operator, aku berbunyi. Iya.